Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi rumus-rumus sudut trigonometri. Yang kedua yaitu adalah rumus sudut rangkap. Sudut rangkap artinya adalah sudutnya sama. Jadi ini rumus sudut rangkap ini nanti turunnya dari rumus penjumlahan dua buah sudut pada materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar rumus untuk penjumlahan dua buah sudut yang berbeda, yaitu misalnya sin A tambah B. Ini kemarin rumusnya adalah sin, cos, sin. Yang mana ini adalah A, ini B, kemudian kalau dia sin, kalau dia tambah, di sini juga tambah. Kemudian ini adalah cos A, ini adalah sin B. Nah, rumus sudut rangkap itu turunnya dari rumus sin A tambah B ini. Jadi karena rangkap itu artinya sama, jadi sudutnya bukan A dengan B lagi, tetapi sudutnya adalah A dengan A. Sehingga nanti ini tetap sin A. Nah, cos B ini berubah menjadi cos A. Berarti ini cos A, ini juga adalah sin A. Sehingga nanti ini jadinya sin A tambah A adalah 2A. Berarti ini sama dengan sin A cos A ditambah dengan cos A sin A, itu kan sama. Jadi cos A sin A dengan sin A cos A itu sama. Sehingga nanti ini kalau kita jumlahkan dia menjadi 2 sin A cos A. Nah, inilah rumus untuk sudut rangkap sin. Selanjutnya kita akan menurunkan rumus sudut rangkap yang kedua yang kita ambil dari rumus penjumlahan cos. Kemarin rumus cos A tambah B itu adalah cos sin. Yang mana kalau untuk cos tandanya berbeda, kalau di sini tambah, di sini adalah kurang. Ini adalah A, ini B, ini juga A, ini juga adalah B. Sehingga nanti kalau kita ingin mencari rumus sudut rangkap untuk cos, berarti kita tinggal tukar sudut B ini dengan sudut A. Sehingga ini jadinya cos A dikurang sin A sin A. Berarti ini jadinya cos 2A sama dengan adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, ini adalah rumus sudut rangkap cos. Khusus untuk rumus sudut rangkap cos ini, dia bisa kita jabarkan lagi memakai rumus identitas. Kalian ingat lagi rumus identitas waktu kalian belajar di kelas 10. Rumus identitas itu adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan sama dengan 1. Nah, rumus ini nanti akan kita masukkan ke dalam rumus cos 2A ini. Caranya, pertama ini kita robah menjadi sin kuadrat A terlebih dahulu. Berarti ini jadinya 1. Cos kuadrat A kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti jadinya min cos kuadrat A. Kemudian sin kuadrat A yang 1 kurang cos kuadrat A ini kita substitusikan ke rumus cos 2A kita yang tadi. Jadi ini kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Sehingga nanti rumus cos 2A kita berubah menjadi cos kuadrat A. Jadi sin kuadrat A-nya kita tukar menjadi ini, dikurang 1 kurang cos kuadrat A. Sehingga ini jadinya nanti cos 2A sama dengan cos kuadrat A. Minnya kita masukkan ke dalam, berarti min 1. Ini min kali min plus cos kuadrat A. Sehingga rumus cos 2A berikutnya itu adalah cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A kan sama, berarti bisa menjadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, ini adalah rumus sudut rangkap cos yang kedua. Berikutnya masih dari rumus identitas tadi, tetapi sekarang yang kita ambil adalah yang cos kuadrat A-nya. Kalau tadi kan sin kuadrat A-nya, sekarang yang kita ambil adalah, berarti dari sini kita dapatkan cos kuadrat A-nya sama dengan ya 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, 1 dikurang sin kuadrat A ini akan kita masukkan ke dalam
rumus cos 2A yang tadi. Cos 2A yang pertama. Berarti ini jadinya nanti cos 2A sama dengan cos kuadrat A-nya kita tukar dengan 1 kurang sin kuadrat A. Berarti ini min sin kuadrat A. Sehingga nanti sin kuadrat A-nya ada berapa buah? Ada 2 buah. Berarti ini jadinya 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, inilah rumus cos 2A yang ketiga. Jadi khusus untuk rumus sudut rangkap cos atau cos 2A itu dia mempunyai 3 buah rumus. Yaitu yang pertama adalah yang ini. Yang kedua adalah yang ini. Dan yang ketiga adalah yang ini. Nah, mana yang kita gunakan itu terserah kalian, tergantung nanti dengan soalnya. Berikutnya rumus sudut rangkap yang terakhir, yaitu rumus sudut rangkap untuk tangen atau tan. Nah, dari mana kita peroleh? Tentu saja dari rumus tan A tambah B. Jadi dari rumus penjumlahan tan. Nah, apa rumus penjumlahan tan kemarin? Rumusnya adalah tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, sama seperti tadi caranya, kita tinggal menukar sudut B ini menjadi sudut A. Berarti tan A tambah A. Berarti ini jadinya tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A kali tan A. Sehingga rumusnya menjadi tan 2A sama dengan tan A ditambah tan A berarti 2 tan A. Per 1 dikurang tan A kali tan A berarti tan kuadrat A. Nah, inilah rumus untuk sudut rangkap tan, yaitu tan 2A. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Apa gunanya rumus sudut rangkap ini? Gunanya adalah hampir sama seperti rumus sudut penjumlahan dan pengurangan, yaitu adalah untuk mencari nilai sudut yang bukan sudut istimewa. Nah, contohnya ini cos 22,5. Nah, kenapa ini kita memakai sudut rangkap? Karena kalau kita pakai rumus penjumlahan dan pengurangan 2 buah sudut kemarin, itu tidak ada sudut istimewa yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan sehingga nanti dia bisa menjadi 22,5 derajat. Nah, makanya ini kita gunakan rumus sudut rangkap. Nah, sudut rangkap mana yang kita pakai? Karena di sini pertanyaannya adalah cos, tentu saja rumus sudut rangkap cos yang kita pakai. Tetapi rumus sudut rangkap cos yang mana? Nah, kita lihat di sini ada 3 buah rumus sudut rangkap cos, dan untuk soal seperti ini yang bisa kita pakai adalah rumus sudut rangkap cos yang kedua. Yang mana cos 22,5 ini yang akan kita cari. Jadi ini kita anggap sebagai cos A. Jadi cos A ini nanti yang akan kita cari. Berarti kita harus menyederhanakan terlebih dahulu rumus cos 2A di sini. Nah, kita pakai dulu rumus cos 2A. Cos 2A rumusnya kan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, yang kita butuhkan adalah cos A-nya. Berarti cos 2A min 1-nya kita pindahkan ke kiri, berarti menjadi tambah 1. Nah, ini sama dengan 2 cos kuadrat A. Nah, 2-nya kita pindahkan, berarti ini cos kuadrat A sama dengan, berarti cos 2A ditambah 1 per 2. Ini ya, dibagi 2. Nah, karena yang kita butuhkan adalah cos A, berarti ini semua kita akarkan. Berarti cos 2A ditambah 1 per 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. Yang mau kita cari adalah cos A. A-nya adalah 22,5. Berarti ini jadinya akar cos 2 kali 22,5 ditambah 1 per 2. Berarti ini sama dengan akar dari 2 kali 22,5 itu kan 45. Nah, sehingga dia menjadi cos 45. Cos 45 kan sudut istimewa. Per 2. Sehingga nanti ini jadinya adalah cos 45 itu adalah setengah akar 2 ditambah 1 per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Berarti
Ini sama-sama kita bagi 2. Berarti ini jadinya akar setengah dibagi 2 berarti 1/4. Akar 2 ditambah ini 1/2. Nah, ini dia. Sampai sini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau masih mau kalian sederhanakan juga boleh. Nah, ini 1/4-nya Ibu keluarkan. Berarti ini akar 2 ditambah, berarti ini 1/4 dikali berapa jadinya setengah? Kan 1/4 dikali 2. Nah, apa tujuannya 1/4-nya Ibu keluarkan? Akar 1/4 kan ada. Nah, akar 1/4 berapa? Akar 1/4 kan setengah. Sehingga nanti ini bisa keluar dari tanda akar. Sehingga jawabannya adalah setengah akar dari akar 2 ditambah 2. Nah, inilah nilai dari cos 22,5. Nah, cara ini sama juga nanti kalau kalian ingin mencari sin 22,5. Berarti kalau ingin mencari sin 22,5, rumus cos yang kita pakai adalah nanti yang ini. Jadi rumus ini kalian robah menjadi rumus sin A sama dengan. Nah, dengan kalian menurunkan ini secara tidak langsung kalian juga bisa menemukan rumus untuk sudut setengah. Nah, jadi ini bisa kita jadikan rumus berikutnya. Ini adalah rumus untuk rumus setengah sudut. Jadi kalau kalian ingin mencari rumus yang sudutnya itu setengah dari sudut istimewa, kalian boleh pakai rumus ini. Nah, berapa contohnya yang rumus sudut setengah itu yang setengah dari sudut istimewa? Misalnya 15. Misalnya sudut 15 itu bisa kita memakai rumus sudut istimewa ini. Tetapi 15 juga bisa kita pakai nanti untuk rumus jumlah sudut atau pengurangan sudut. Kemudian 22,5 ini adalah rumus sudut setengah untuk 45 derajat. Jadi rumus ini bisa kalian pakai untuk mencari rumus setengah dari sudut-sudut istimewa. Kalau ingin sinnya tinggal kalian robah sudut yang ini, rumus yang ini menjadi rumus sin A sama dengan. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini diketahui jika tan 10 derajat sama dengan P, maka tentukan nilai dari tan 20 derajat. Nah, berarti kalau kita lihat di sini 20 ini adalah 2 dikali 10. Berarti sudut yang kita pakai di sini adalah sudut 2A. Jadi rumus yang kita pakai di sini adalah rumus tan 2A. Jadi 10 di sini ini sama saja dengan A-nya. Sehingga nanti rumus yang kita pakai adalah tan 2A. Tan 2A tadi rumusnya adalah 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Ini bisa kita masukkan langsung ke rumusnya. Berarti ini 2 dikali tan A berarti kan tan 10. Ini sama dengan apa? P per 1 dikurang, berarti ini tan A dikuadratkan, tan A-nya adalah P, berarti ini P kuadrat. Sehingga ini nilainya menjadi 2P per 1 dikurang P kuadrat. Ini adalah nilai dari tan 20. Berikutnya kita lihat, misalnya masih tan juga, misalnya jika sin 20 sama dengan B, berapakah nilai dari tan 40? Nah, kita lihat di sini sin 20 berarti 20 ini kita misalkan dengan sudut A-nya, berarti di sini diketahui sin A-nya sama dengan B. Kemudian yang ditanyakannya adalah tan 40, berarti 40 ini adalah 2A-nya. Sehingga untuk mencarinya kita cukup pakai rumus tan 2A saja. Nah, tan 2A tadi rumusnya adalah 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, hati-hati di sini tidak sama seperti soal nomor 2. Di soal nomor 2 yang diketahui tan, yang ditanya juga adalah tan. Berarti kita tinggal masukkan saja. Kita tukar tan A-nya dengan P. Nah, kalau di sini yang diketahui adalah sin A-nya. Nah, kalau diketahui sin A, bagaimana cara kita mencari tan A-nya? Nah, ingat lagi di latihan kita sebelumnya, sin itu rumusnya apa? Sin itu rumusnya kan demi.
Nah, berarti sin ini karena rumusnya demi, ini kita jadikan pecahan dulu. Berarti kita anggap ini adalah B/1. Jadi kalau dia tidak pecahan, kita tinggal memisalkan penyebutnya dengan 1 saja. Karena B/1 itu sama dengan B. Nah, sin rumusnya kemarin apa? Sin kan rumusnya demi. Berarti yang tidak ada di sini apa? Sa-nya. Berarti sampingnya kita cari dengan jalan Pitagoras, yang mana yang kita kurangkan adalah miring kuadratnya, yaitu 1. Berarti ini 1 kuadrat. Dikurang depannya itu adalah B kuadrat. Sehingga nanti kita dapatkan sampingnya itu adalah akar dari 1 kurang B kuadrat. Nah, berikutnya apa? Berikutnya ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus tan 2A. Berarti ini 2 kali tan, rumusnya apa? Tan rumusnya adalah D/sa. Nah, D-nya di sini adalah B per sa-nya adalah akar dari 1 kurang B kuadrat. Nah, ini kita bagi dengan 1 dikurang tan kuadrat A. Berarti tan tadi apa? B per akar 1 kurang B kuadrat dikuadratkan. Berarti ini nanti jadinya adalah, ini kita kalikan, berarti ini 2B per 1 kurang B kuadrat diakarkan. Kemudian kita perkan lagi dengan 1 dikurang, ini dikuadratkan, berarti jadinya adalah B kuadrat per 1 kurang B kuadrat. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah 1 dikurang B kuadrat per 1 kurang B kuadrat. Berarti 1 di sini bisa kita misalkan dengan 1 kurang B kuadrat saja. Jadi yang di atasnya kita bikin tetap dulu. 1 kurang B kuadrat. Ini per. Nah, 1 di sini kita jadikan 1 dikurang B kuadrat. Berarti kurang B kuadrat per 1 kurang B kuadrat. Sehingga B kuadrat kita ada berapa? B kuadrat kita ada 2 buah jadinya. Berarti jawabannya adalah 2B per akar 1 kurang B kuadrat. Kita baginya langsung Ibu robah jadi kali ya. Berarti yang di atas sekarang adalah 1 kurang B kuadrat. Yang di bawahnya adalah 1 dikurang 2B kuadrat. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2B kita kalikan ke sini, berarti 2B dikurang 2B pangkat 3 per 1 kurang 2B kuadrat akar 1 kurang B kuadrat. Kita lihat contoh soal berikutnya. Di sini ditanyakan adalah berapa bentuk sederhana atau nilai dari 2 sin 75 cos 75. Nah, untuk mengerjakan ini, kalau misalnya kalian memakai rumus pada materi sebelumnya, yaitu rumus penjumlahan sudut, ini sebenarnya bisa juga, tapi kalian harus mencari satu persatu. Berarti kalian cari dulu sin 75 berapa, kemudian kalian cari pula cos 75 berapa, baru nanti kita kalikan 2. Nah, itu akan lama sekali, karena untuk mencari sin 75 kita pakai rumus penjumlahan sudut, cos 75 juga penjumlahan sudut. Nah, dengan rumus sudut rangkap ini menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena sudutnya sama. Jadi kalau sudutnya sama berarti kita bisa memakai rumus sudut rangkap. Nah, kalian lihat lagi rumus 2 sin A cos A. Nah, 2 sin A cos A itu tadi adalah rumus apa? Kan rumus sin 2A. Berarti di sini kita bisa memakainya untuk menghitung nilai dari 2 sin 75 cos 75. Berarti 2 sin 75 cos 75 ini, yang 75 ini kan sama dengan A. Berarti ini bisa kita jadikan 2 dikali 75 saja. Berarti ini langsung berubah menjadi sin 150 derajat. Nah, bagaimana cara mencari sin 150 derajat? 150 derajat kan sudut istimewa, yaitu sudut istimewa yang berada di kuadran kedua. Nah, ingat lagi di kuadran kedua rumusnya apa? Di kuadran kedua rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Nah, dikurang berapa? Dikurang 30. Berarti sin 150 itu sama saja dengan
sin 30. Nah, sin 30 berapa? Sin 30 adalah setengah. Jadi nilai dari 2 sin 75 cos 75 itu sama dengan setengah. Jadi kalau sudutnya sama, kita tidak perlu memakai rumus yang lain, langsung kalian pakai rumus sudut rangkap. Karena nanti akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke anak-anak ibu harapkan kalian mengerti dengan materi rumus sudut rangkap ini, karena materinya hampir sama seperti rumus penjumlahan dua buah sudut, bedanya cuman sekarang sudutnya sama. Jadi sudut B kita rubah menjadi sudut A, sehingga terciptalah rumus sudut rangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.